Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik, ya baik. Semoga kabar anak ibu baik. Anak ibu sebelum ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah? Ya, jadi anak ibu sebelum berangkat ke sekolah itu anak ibu harus sarapan dulu karena kalau kita sarapan pagi perut kita tidak kosong, kita tidak loyo. Jadi dalam belajar kita selalu semangat. Tetapi kalau anak ibu tidak sarapan sebelum ke sekolah, anak ibu akan cepat ngantuk. Maka dari itu anak ibu harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Oke, pada hari ini ada yang tidak sekolah? Ada? Siapa? Ferdi. Oke, Ferdi. Jadi alasan Ferdi tidak sekolah karena malas. Jadi anak-anak ibu jangan mengikuti Ferdi karena malas itu tanda tidak naik kelas. Jadi anak-anak ibu sekalian semuanya jangan malas-malas ke sekolah, apalagi sebentar lagi kita akan melakukan ujian semester, di mana kalau anak-anak ibu tidak sekolah, anak ibu akan tidak naik kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, adapun materi kita yaitu wujud benda dan sifat-sifat benda. Di mana di sini sebelum kita mempelajari wujud dan benda, sifat-sifat benda, ibu ingin bertanya, siapa yang tahu benda-benda padat itu? Seperti contoh, ada yang tahu? Ya, batu. Batu salah satu termasuk ke dalam benda yang padat. Apalagi selain batu? Apa? Ya, ini spidol. Spidol yang ibu pegang ini salah satu termasuk contoh benda padat. Jadi banyak sekali contoh-contoh benda padat yang ada di sekeliling kita, baik yang alami maupun yang dibuat oleh manusia. Oke,
air ini ada air di dalam gelas. Ketika ibu tuangkan di dalam gelas yang satunya, dia akan berubah. Itu yang dimaksud berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Paham anak ibu? Paham. Oke. Setelah itu sifat benda cair yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Maksudnya di sini. Contoh, ini air di dalam cangkir. Ketika ibu miringkan cangkirnya, dia akan berubah. Akan berubahnya, tetapi gelasnya saja yang berubah, airnya tetap tenang. Itu maksud dari sifat benda cair yang kedua. Setelah itu, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu anak ibu? Oke, maksudnya di sini sifat benda cair yang ketiga mengalir dari tempat tinggi. Contoh, anak ibu tahu air terjun? Tahu? Air terjun itu kan dari atas itu, dan kan tinggi. Terus dia ke tempat jatuh itu ke tempat yang rendah. Terus ada lagi contoh air parit. Oh kamu air parit atau ya air parit. Air parit itu ketika jatuh dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Itu sifat benda cair yang kedua. Yang ketiga, sifat benda gas. Oke, ada yang tahu anak-anak ibu contoh sifat benda gas? Ayo, ada yang tahu? Oke, sifatnya yaitu yang pertama mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Maksudnya di sini contoh kita di dalam kelas. Di dalam kelas ini kita di ruangan ini kita kita menempati atau hapus dulu, stop. Jadi sifat benda gas, sifat yang pertama yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jadi mengisi seluruh ruangan, contoh kita di dalam kelas. Setelah itu sifat yang kedua ada di segala tempat. Jadi sifat benda gas itu ada di segala tempat. Bisa itu di jalanan. Setelah itu kita di luar ruangan, karena gas itu tidak terlihat. Setelah itu menekan ke segala arah. Maksudnya di sini kan contoh sifat benda tadi kan itu seperti balon. Tahu balon? Balon ini ketika ditiup, perhatikan ibu meniup balon, mengisi seluruh ruangan yang ditempatkan. Contoh, ibu meniupkan balon. Balon ini ketika ditiup, dia akan mengisi seluruh ruangan yang ada di balon ini. Jadi balon itu akan membesar. Setelah itu menekan ke segala arah. Semakin kita tiup balonnya, balon itu akan semakin membesar. Oke? Anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita hari ini? Kalau yang tidak paham silakan boleh bertanya dengan ibu. Masing-masing nanti ibu akan memberikan kelompok, di mana di situ anak ibu setelah ibu memberikan kelompok anak-anak ibu untuk berdiskusi mengenai wujud benda dan sifat-sifat benda. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Oke. Baik, ibu akan membuat beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Oke, anak ibu nanti akan
depan kelas. Jadi anak ibu yang kelompok yang nampil di depan kelas, yang di belakang atau anak-anak yang kelompok lain akan bertanya kepada kelompok yang maju. Oke, paham? Oke. Baik. Adapun kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu mengenai wujud benda-benda dan sifat-sifat benda yang ada di sekitaran kita. Ada itu benda padat, terus benda cair dan juga benda gas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Adapun kesimpulan pelajaran atau materi kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu harus tahu sifat atau wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita, di mana sifat benda padat, benda cair dan benda gas yang ada di sekeliling atau di lingkungan tempat kita tinggal. Jadi anak-anak ibu sudah bisa apa itu benda padat, benda cair dan benda gas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.